Oke. Nah, kita tuh punya yang namanya suatu penyimpanan yang disebut dengan flash system, yang dimana memiliki performance yang sangat cepat. Makanya kita sebutnya flash ya. Ya, Flash, flash ya, kan cepet cepat sekali. tuh, ya kan? Waduh. Jadi database activity monitoring. Nah, kita monitor tuh kegiatan apa aja yang terjadi, ngapain aja, si A ngapain, si B ngapain, apa yang dilakukan, jam berapa, kayak gitu. Iya, sobat teknologi, telah hadir bersama saya di sini adalah dua narasumber kita yang udah keren banget, tampilannya aja nampak sangat pintar ya dan ahli teknologi banget nih. Telah hadir bersama saya di sini menemani Lila Gianto, yaitu Kak Fernando dari SWG atau Sinergi Wahana Gemilang. Halo Kak Fernando. Halo juga. Sebagai personel dari SWG, apa sih Kak role kakak sehari-hari? Kalau saya personal itu sebagai product spesialis, saya pegangnya untuk power dan juga storage, tapi saya kebanyakan untuk megang penjualan di storage seperti itu. Widih, keren. Penjualan juga ya? Iya, Nah, penjualan juga. anak sales juga tapi Iya ngerti dong. teknik ya. Iya. Sebelah saya di sini adalah Kak Aditya Riga dari IBM Indonesia. Nah, kalau Kak Adit nih panggilan panggungnya apa nih? Adit. 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 Jadi panggilan panggung agak banyak ya, bisa Adit, bisa Riga gitu. Widih, maunya yang mana nih kita siang ini Adit nih? boleh, Adit. Adit Iya. aja ya. Kak Adit dari IBM, ngapain aja di IBM Kak? Ya, Peran sebetulnya kakak. ya kalau untuk role saya itu security technical specialist. Jadi saya handle produk-produk security, lebih deep ke technical dan membantu untuk ke penjualan gitu. Dan IBM dan SWG bergandengan bersama ya. Oh, sangat erat. Widih. Sangat erat. Please educate me ya. Selama ini saya mau ketularan pinternya kayak kakak-kakak. Nah, sobat teknologi, kita bersama di sini akan membicarakan mengenai data agar data memiliki ketahanan yang kuat agar bisnis kita tetap berjalan dan bisa sustain dengan pagar-pagar yang mumpuni ya. Widih. Kak, sebenarnya kenapa sih Kak data itu menjadi aset yang penting? Jadi personally sih saya personal sebagai praktisi IT juga. Data itu sangat-sangat penting sih pastinya. Karena kenapa banyak juga ada hal-hal yang memang kita mau melakukan transaksi atau mungkin melakukan verifikasi itu semuanya menggunakan data. Even untuk billing pun, untuk rumah sakit pun kita menggunakan data-data kita. Benar. Jadi makanya data itu sangat personal banget dan kalau bisa kita harus jaga sebaik-baik mungkin sih seperti itu. Nah, disitulah pentingnya ya. Ada tambahan nggak nih Kak? Betapa Iya, pentingnya? jadi kalau data Why? kita bicara soal data ya, karena data tuh nggak cuma untuk satu organisasi atau satu industri gitu. Ya. Karena semua pun pasti perlu data gitu. Yang pertama untuk benar tadi verifikasi, kemudian kalau misalnya kita bicara soal banking ya, Ya. itu dari proses kita registrasi pakai data, terus kita mau transaksi pakai data, billing pakai data, banyak hal gitu. Even kalau misalkan kita bicara soal karyawan gitu, Ya. pada saat onboard, terus nanti dia keluar, itu juga tetap melibatkan data gitu. Benar ya. Nah, yang pernah terjadi ini kan pasti data-data ini yang segitu pentingnya merupakan aset yang sangat berharga di bisnis kita, itu pernah terjadi kebocoran, ya nggak sih Kak? Pernah, Ih, pasti, serem banget ya. betul, Kok betul. bisa sih Kak terjadi? Gimana sih itu? Ya itu, kita terjadinya kebocoran itu karena memang dari instansinya itu juga jarang mengecek dari sistem security mereka sendiri. Jadi seberapa kuat pertahanan mereka apabila terkena serangan-serangan dari luar, nah itu yang mungkin lalai untuk diperiksakan oleh si instansi tersebut. Seperti itu. Walaupun sebetulnya nggak cuma instansi ya, gimana jadi tuh? dari orangnya juga, Oke. personalnya yang masukin datanya ke instansi, nah Ya. dia pun harus aware gitu. Jadi data Oke. apa aja yang dia masukin, apa sebanyak apa gitu data yang dimasukin, dan sepenting apa yang untuk dimasukin gitu. Oke, jadi nggak cuma abis nyemplung terus serahkan lah gitu Iya. ya. Jadi Jangan kita pasar-pasar banget jangan ya, harus dijaga Iya, berarti ya. betul. Nah, untuk kayak gitu berarti pernah terjadi kan? Pernah. Begitu terjadi tuh impactnya pasti ada direct dan indirect tuh Kak. Betul. Apa tuh yang Kakak ingat yang pernah terjadi? Kalau misalkan direct udah pasti paling gampang dilihat dari kartu kredit ya. Kalau Ya. misalkan kita transaksi kartu kredit di suatu bank gitu Ya, ya, benar, tiba-tiba benar. ada kebocoran saya nggak transaksi. pakai gitu ya, padahal saya nggak pakai. Iya, ya. bisa misalnya kita nggak pakai tiba-tiba ada transaksi mungkin dalam bentuknya BAT atau Iya. USD, sedangkan Iya. kita tinggal di Indonesia. Benar. Which is kan ke
suatu penyimpangan banget tuh di kartu kredit Fraud kita tuh ya. gitu ya. Oh, no. Fraud. Nah, itu contoh paling gampang sih, paling yang directnya. Iya. Mungkin ya kalau indirect banyak juga seperti mungkin data-data personal kita yang mungkin dipakai di kemudian hari seperti fingerprint, seperti itu. Fingerprint ya. Fingerprint. Kayak misalnya kita masuk ke company, kita buat absen aja kan sometimes ada fingerprint tuh, seperti itu. Betul. Aduh, itu kalau bocor. Bayangin kalau bocor. Dan bocornya nggak cuma di daerah Indonesia ya, iya. bisa terbang kemana-mana tuh ya. Betul. Wow, ada lagi nggak pengalaman Sebetulnya Kak? yang lebih penting kalau menurut saya, jadi yang lebih penting dan sangat disayangkan Yes. itu reputasi. Betul. Iya. Ouch. Karena kalau langsung. misalnya kita bicara soal reputasi, misalkan saat ini kena, terus nanti ke depannya dia ada program-program baru apa yang mau dikemas segimana mungkin. Kalau misalkan dari trustnya udah nggak trust, nah itu Ibarat kalau menurut saya hubungan ya sangat udah nggak ada disayangkan. trust, ada Iya. trust issue ya. Betul. Dan itu sulit untuk diobati. Betul. Lebih baik selingkuh kan kalau Ya, misalnya gitu. kenapa jadi ke situ? Jadi percuma reputasi yang dibangun dengan susah Iya. payah bertahun-tahun menjaga nama baik, kalau datanya nggak dijaga ya hancur berantakan. Orang akan ingatnya justru pas ada kekecewaan itu ya. Kecewaan. betul. Bener-bener nih. Sebenarnya kalau di pemerintah kita sendiri tuh ada nggak sih undang-undang yang membuat kita lebih merasa secure gitu? Iya, Udah iya. ada? Jadi dari pemerintah pun udah mendukung gitu untuk perlindungan data ini dikukuhkan ya. Oke. Jadi udah dirancang dari beberapa tahun ke belakang dan udah disahkan juga di 2 tahun ke belakang dan mulai berlaku di Oktober ya 2024 ini. Oke. Bahwa kalau misalkan ada pelanggaran atau misalkan ada kejadian data breach lah kita sebut Iya, gitu ya. data breach. Ya, Ya. kebocoran data. Nah, itu bisa mulai penaltinya itu mulai berlaku gitu. Nggak Sanksi-sanksinya main-main mulai ya. berlaku ya. Jadi yang namanya menjaga data ini penting untuk mulai kita aware ya. Betul. Berarti nanti kita agar bisnis kita sustain, bisa berlangsung dengan sehat, perlu mengutamakan juga kepada para pengambil keputusan nih, ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan dong. Dan untuk perlu juga kita investasikan karena nggak main-main impactnya ya. Betul. Kerugian yang dihasilkan, Betul. aduh ya. Kita akan kupas lebih dalam lagi, tentu saja akan ada obatnya dong. Oh, sudah pasti, sudah pasti. Nanti Pasti dong. spill ke saya dan kepada Iya. semua sobat teknologi ya. Iya. Seru banget tadi ya kalau kita udah tahu overview-nya seperti itu ketahanan data. Coba sekarang kakak-kakak yang baik hati dan pinter-pinter bersama saya ini terangin dong ke kami, ke sobat teknologi, apa sih yang dimaksud dengan data resilience itu sendiri, Kak? Nah, jadi kalau data resilience itu seperti ibaratnya kita kalau dalam tubuh kita tuh kayak imun sistem. Oke. Terus kita juga pasti butuh vitamin, imun. Nah. Seperti itu buat kita yang namanya mencegah tuh adanya serangan ke tubuh kita. Oke. Betul kan, karena kan memang balik lagi kita yang namanya pencegahan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting ya. Preventif Iya, ya, preventif. sebelum sakit ya, Betul, karena dijaga seperti nih. ibaratnya kan kalau kita penyesalan kan datangnya belakangan Oh gitu ya. iya, kan, karena ya. kalau awal namanya pendaftaran Iya, ya. betul. Maksudnya kita nggak ada dong yang mau mau daftar dong nih datanya kecolongan. Nggak pernah, nggak betul. pernah. Ya kan kita nggak mau kayak gitu. Makanya kita nih mengadakan satu solusi mungkin yang akan Oke. kita jelaskan juga ya ke Adit ya. Betul. Maksudnya karena kita juga ada yang namanya solusi dari IBM. Oke. Nah, kita tuh punya yang namanya suatu penyimpanan yang disebut dengan flash system yang dimana memiliki performance yang sangat cepat. Makanya kita sebutnya flash ya. Flash, Ya, flash ya, kan cepat cepat sekali. tuh, ya kan? Waduh. Kalau kayak film-film kan flash juga larinya cepat. Nah, itu pun kita pun juga sama. Sama, ya. Storage-nya pun kita cepat. Nah, selain cepat, kita butuh apa sih kalau zaman-zaman sekarang? Aman. Oke. Nah, kita aman dan flash system ini juga dilengkapi dengan safeguarded copy atau itu adalah fitur yang sudah free yang dimana membantu kita untuk menjaga keamanan data. Oke. Jadi Nah. memang dia udah sifatnya free dan itu juga memang sudah include. Jadi makanya ini kebalikan dengan orang-orang nih ya, kalau mungkin di dunia IT mungkin teman-teman yang biasa kan dengar IBM, mahal ya Kariga gitu. Meskipun nih IBM nih, tapi kan memang biasa gitu. mahal ya. Tapi kita ini sekarang udah merubah jargon kita. Apa tuh? Jadi ini bisa murah. Jadi bukan ini barang mahal lagi. Oke. Kalau teman-teman karena ngomongnya ini barang mahal, ini barang enggak. Ini bisa murah. Jadi kita yang namanya flash system itu terkenal banget nih kayak customer nih yang udah pakai. Wah, gila ya ternyata flash system itu kayak beli
mobil enterprise tapi harganya LCGC. Keren. Berarti ini kisah nyata nih ya? Kisah nyata. Beneran terjadi. Beneran terjadi. Padahal sobat teknologi ya, kalau namanya kita menanamkan investasi itu akan sesuai kok dengan hasilnya. Betul. Ya. Kita jaga biar jangan terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita. Betul. Nah, ada tambahan Kak Adit Iya, nih. mungkin kalau flash system bisa dianalogikan ya. Iya. Kayak berangkas kali ya. Betul. Nah, Iya, coba jadi dong kalau analogikan misalkan- di bahasa awam nih kayak Iya. gimana nih? Kalau Jadi misalnya kita kayak- punya rumah nih. Jadi misalkan ada rumah yang mana itu mungkin bisa disebut sebagai organisasi Iya, kali. Si ya, enterprise itu suatu- sendiri. Iya, Oke. Nah, terus di dalamnya ditambahin berangkas gitu. Berangkas. Oke. Buat nyimpen buat jadi penyimpanan gitu. Data-data penting, Betul. hal-hal penting ya kalau kita surat di rumah, ya surat segala macam yang tanah. penting-pentingnya perhiasan. Kalau ngomong perhiasan mas senang saya ya. Iya, Itu harus apalagi- dijaga dengan baik-baik ya. Betul, Oke, dolar kayak gitu-gitu. taruh di berangkas nih. Iya. Terus Nah, dari berangkas ini sebagai file system tadi contohnya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan dari berangkas ini kan organisasi nggak mungkin cuma punya satu berangkas gitu kan. Betul. Iya. Pasti bisa ada 100, mungkin ada betul. berapa, ada banyak gitu Iya. kan. Nah, tapi dari tiap-tiap berangkas kan punya kunci gitu. Oke. Punya key ya, yang Iya. mana di dalam file system kan sudah mensupport untuk enkripsi kan. Betul. Heeh. Terus sudah ada enkripsi. Waduh, Iya. ketahanannya berlayer nih, Betul. berlapis Kayak nih. wafer gitu kan. Waduh, Jadi udah lapar. dijagain, di dalamnya pun diacak datanya. Jadi I kalau see. misalkan amit-amit gitu ke bocor, nah terus nanti pas dilihat datanya udah nggak jelas nih bentuknya Betul. apa nih, nggak bisa dipakai apa-apa gitu kan. Oke. Heeh, Nah. Jadi akhirnya ya udah kalau misalkan dari key-nya itu key enkripsi tadi, nah itu dari tempat saya pun ada untuk di softwarenya. Nah jadi dimasukkan Guardium Key Lifecycle Management namanya. Oke. Nah jadi dari key yang ada 100 tadi itu dikumpulin dimasukin ke satu tempat ini. Nah nanti di manage tuh di sana. Jadi Jadi biar gitu key-nya ya. ibaratnya nggak berantakan gitu ya. Asik. Key-nya nggak acak-acakan. Diaturin sama Betul. IBM ya. Jadi nanti kalau misalkan mau pakai key yang ini tapi bukan yang ini nih. Jadi susah gitu. Nah, nanti Oke. di manage di satu tempat Guardium Key Lifecycle Management itu. Nah, kemudian biar di manage biar lebih pas lah gitu. Oke. Dan dijagain juga kuncinya. Pernah ada cerita nggak dari customernya kakak gitu yang benar-benar dengan memakai platform yang ditawarkan oleh IBM ini dari kacau balau menjadi oke? Oh pastinya ada. Apa tuh, Kak? Maksudnya karena kan kita sendiri kan pasti mengkampanyekan untuk hal security system Iya. tersebut. Dikarenakan memang seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Adit bahwa kita memang di negara itu disupport dengan undang-undang yaitu Oke, PDP benar, atau benar, mungkin benar. kepanjangannya perlindungan data pribadi ya, di Iya. mana data-data pribadi itu kan sangat-sangat seperti yang dikenal itu sangat-sangat fatal. Betul. Ya kan ibaratnya PDP itu memang sesuatu hal yang krusial karena tuh nyangkutnya tuh kemana-mana. Benar-benar. Dan Seperti- efeknya kayak tadi kan, Efeknya kan kayak tadi. kacau banget. Kacau Iya. banget dan Iya. maksudnya balik lagi ini kita ngomongin secara PDP kenapa itu penting juga di suatu perusahaan atau mungkin di suatu instansi. Betul. Karena balik lagi serangan itu tuh nggak cuma dari luar loh. Wow, dari dalam dari nih. dalam. Kalau di ibarat di rumah nih orang kita nih yang Betul, kerja sama kita, betul. jangan-jangan ya. Ternyata Wah, yang kerja sama kita gitu kan. backstabbing. Iya. Misalnya kayak tadi mungkin sempat dibahas rumah dan berangkas Nah. seperti itu. Nah, yang kan paling gampang nih safeguarded copy itu kan kita bisa ibaratkan sebagai berangkas ya. Ya. Tadi salah satu fiturnya dari flash system. Jadi flash system tuh rumahnya safeguarded itu berangkasnya, Berangkasnya. lalu key-nya dibantu oleh dengan GKLM atau Ya. Guardian Key Lifecycle Pengumpulan Management. kunci-kunci Ya, ini ya. pengumpulan kunci-kuncinya tersebut. Nah, seperti tadi si safeguarded copy itu dia juga memiliki kemampuan untuk diakses oleh single admin. Nah, Jadi ibaratnya kalau rumahnya ternyata rumahnya punya Kalila nih. ya, Dan tapi saya sebagai penyedia IT-nya saya memberikan aksesnya itu kepada Kak Adit. oke. Nah, jadi yang bisa hanya mengaksesi perangkat tersebut itu hanya Kak Adit. Sebagai asisten rumah saya. Iya, betul. Sorry loh Kandit. Iya, sebagai asisten rumahnya. Oke. Diberikan privilege. Betul, diberikan Keren privilege. banget loh, Betul. berarti terpercaya. Betul. Jadi even Kalila pun nggak bisa akses. Heeh. Jadi cuman Kak Adit tok nih. Oke. Jadi kalau misalkan ada kebocoran data nih dari rumahnya Kalila, berarti yang salah siapa? Langsung Adit. dong Betul, mengacu kepada sudah pihak pasti. tersebut. Oke. Iya, nah itu dia itu merupakan keamanan yang kita provide juga dengan adanya si safeguarded copy itu menggunakan si single admin itu. Oh. Jadi itu membantu banget tuh buat PDP tersebut. Benar, Karena kan benar. data-data esensial perusahaan kan juga merupakan perlindungan pribadinya perusahaannya. Iya, penting loh. Iya, seperti itu mungkin kayak data rekening atau segala macam itu kan kalau namanya kita udah sakit hati gitu ya, apapun bisa dilakukan gitu loh.
Nah, kalau dari luar pun juga bisa kita tanggulangin gitu. Iya. Ya ibaratnya kalau rumahnya Kalila tadi gitu misalkan kayak kemasukan maling gitu kan. Aduh, Nah, kalau itu sampai terjadi sebenarnya ada solusi nggak sih? oh, Ada. Pernah ada yang terjadi juga. Jangan sampai dong ya. Kalau personally mungkin kalau terjadi dengan di Indonesia amit-amit ya. Ini sih belum pernah, tapi mungkin kalau kejadiannya di luar negeri itu ada. Tapi IBM udah memikirkan dong. Kalau Sudah. sampai terjadi kemalingan nih, ibarat tadi kan rumah ya, sampai kemalingan tuh gimana cara kita menanggulanginya? Apakah cepat? Apakah lama? Atau gimana? Sudah pasti sih kalau misalkan dari solusi yang Ditawarkan. kita tawarkan Iya. seperti itu dari IBM si flash system berserta dengan CSGC itu diklaim bisa hanya 10 jam. Oh my god. Cukup untuk merecover apabila terjadi serangan malware. Benar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada serangan malware atau mungkin maling masuk gitu, kan pasti kan data-datanya diambil nih, kayak misalnya kita KTP hilang apa segala macam, pasti ribet banget gitu Ribet kan. banget. Nah, sedangkan kalau misalkan dengan si SGC data-data yang pentingnya tadi yang kena yang bisa kita masuk ke dalam berangkas itu tetap aman. Oh, Meskipun ada maling masuk tuh itu nggak bakal bisa diambil. Wih, dipersulit nih ya sama Betul, dia ya, nggak betul. semudah itu Ferguson Nggak semudah ya, itu. tidak semudah itu Fernando. Iya. Iya. Oke, ada tambahan nih Kak. Jadi secure banget dong ya. Betul, Ada betul. obatnya ya. Kalau sampai itu terjadi kan amit-amit kita Iya. juga nggak mau sakit ya. Betul. Nah kalau sampai serangan itu terjadi selalu ada solusinya. Betul. Jadi memang kalau dari IBM gitu, kita bener yang tadi disampaikan. Jadi akan terjadi, nah itu bisa di recovery karena memang bisa kita bilang ya, yang menggunakan solusi kami pun itu terus-terusan gitu. Ibaratnya bisnisnya tuh nggak ada berhentinya. Jadi Iya, 24 betul. jam jalan terus. Betul. Dengan data Karena segimana sampai banyak terjadi gitu. apapun kan bisnis berjalan terus ya. Betul. Orang nggak mau tahu nasabahnya customer kan juga nggak Iya. mau tahu. Betul, nggak mau tahu. Iya nggak mau tahu dong. Iya. Masa mau pembayaran harus Iya. nunggu berapa hari lagi? Ibaratnya kita lagi susah orang nggak perlu tahu kan. Iya dong, dapur kita ya. Kalau dapur kita dibantuin sama IBM aja. Iya. Nah itu makanya itu salah satu yang dipikirkan terkait recovery ya. Jadi dia recovery dengan cepat gitu. Kemudian yang tadi juga soal GKLM memanage key-nya gitu, biar nggak ada acak-acakan. Terus Iya. key-nya pun bisa di-rotate, jadi dia berubah-ubah. Yang mana misalkan amit-amit gitu, key-nya keambil. Iya. Nah terus kalau karena key-nya di-rotate kan dia berubah lagi. Jadi pas masuk ke flash systemnya itu udah beda lagi. Jadi pas mau dibuka ya nggak bisa gitu. Wih, Mungkin analogi Iya. paling gampangnya nih Gimana ya, tuh, Kak? Kalau misalkan masuk ke rumah gitu ngeliat meja gitu, Iya. tapi dengan si encryption tadi yang mungkin ditambahan dengan si GKLM tersebut, ini ngeliatnya meja, tapi dia ngeliatnya bukan meja, mungkin dia ejam ngeliatnya mungkin gitu. Oh, iya. Jadi kayak Jadi pencuri pun gitu. menjadi nggak perlu Iya. ya, nggak ada gunanya nih gue Iya, ya, useless ya. iya. Berarti nggak membahayakan Betul. karena udah kepikiran sama Iya. IBM. Betul. Wow, diacak lah nih ya. Diacak betul. Jadi kayak kalau pernah nonton sinetronnya Meriam Belina tuh, Aduh ya, Ya. zaman dulu banget Zaman dulu ya. yang kayak ibaratnya Ntar dia- ketahuan Iya, umurnya. Siapa sih? Kayaknya saya masih kecil deh. kayak contoh dia ada ngomongin sendok tapi dia ngomongnya cangkul. Nah, kalau Nah. begitu. Oh, Padahal tuh kelihatannya kita tuh oke. yang ngelihat punya data itu ngeliatnya tuh sendok. Waduh, Tapi keren. si yang nerobos ngeliat tuh cangkul gitu loh. Akhirnya jadi berantem tuh nggak bisa diambil kan. Kan Yang butuhnya penting- buat sendok. Yang penting jadi nggak bergunanya itu ya, Iya, jadi betul. nggak membahayakan bagi data kita sendiri. Iya. Betul, betul. Waduh, ini semua dikemas dalam semua produk-produk yang ditawarkan Betul. oleh IBM. Aduh, saya senang sekali. Sobat teknologi berasa pinter nggak sih kayak saya ya? Terima kasih loh kakak-kakak. Sebetulnya kalau bicara soal Guardium Iya. itu nggak cuma GKLM aja. Apa lagi dong? Jadi kalau tadi kayak misalkan rumah itu kan kita juga biasanya pasang CCTV. Betul. Ya, Nah. jadi kita lihat nih di rumah tuh ada kegiatan apa aja. Nah itu kita sebut dengan Guardium Data Protection. Oke, Jadi kayak jadi ada database. yang memonitor. Jadi database activity monitoring. Nah kita monitor tuh kegiatan apa aja yang terjadi, ngapain aja, si A ngapain, si B ngapain, apa yang dilakukan, jam berapa kayak gitu. Nah kemudian tadi kalau misalkan file system, nah Ya. tapi customer makanya bukan file system nih, tapi storage yang biasa gitu. Oke. Nah itu kita bisa buatin berangkasnya juga dari sisi software. Betul. Gitu. Jadi kita buatin berangkas dari sisi software, namanya Guardium Data Encryption. Nah itu membantu Keren untuk banget. men-encrypt walaupun tidak menggunakan file system. Gitu. Betul. Dan itu customize ya bagi masing-masing Betul. bisnis itu ada Betul. kebutuhannya kan pasti ada spesifik yang beda-beda dikit ya. Betul, Itu bisa betul. dibantu ya. Bisa Betul. dibantu.
Makanya kurang biasanya kita apa? lakukan assessment dulu. Oh, caranya gitu ya. Iya. Jadi kalau udah ketemu customer ngobrol-ngobrol, yang dilakukan adalah assess Assessment. dulu. Nah, terus nanti kan kita tahu nih apa yang kira-kira bisa kita penuhi gitu. Nah, kita penuhi dari ibaratnya kita tambal satu-satu gitu. Iya betul. Jadi kan kayak customer mungkin yang perlu PDP gitu ya, kita bisa bawakan apa aja yang kita punya dari PDP solution dari IBM Solution gitu. Oke. Mungkin selain flight system mungkin ada beberapa software lain pendukungnya seperti itu. Karena sih. memang kondisi di customer pun beda-beda gitu. Benar, Ada yang memang udah benar. udah punya flash system Iya. gitu. Nah, ada Jadi yang udah tinggal punya apa. ditambal-tambal ya Betul. untuk Iya. melengkapi Betul. sehingga si Iya. imun sistem tadi terjaga. Terjaga betul. Keren banget ya, tapi kita kan udah mau berakhir nih podcast kita nih, kebersamaan saya dengan kakak-kakak yang pinter-pinter ini unfortunately udah mau berakhir. Cuma kita diingetin lagi dong Kak, insight atau poin-poin penting yang Sobat Teknologi harus inget di diskusi podcast kita. Apa aja tuh Kak? Ya, jadi dari yang awal tadi kita Iya. bicara soal seberapa pentingnya data, seberapa digunakannya data, Tuh. sesensitif apa itu data gitu kan. Karena misalkan kayak tadi di banking, kemudian gak cuma banking sih, tapi semua industri lah, data itu sangat penting gitu ya. Nah, makanya dari data yang seperti itu, maka kita harus melakukan pengamanan gitu. Iya betul. Betul, pengamanan dari sisi data resiliensi ya. Iya betul. Nah, itu kita perlu melakukan pengamanan seperti yang tadi sempat kita analogikan kayak rumah yang ada Benar. berangkasnya, terus nanti ada CCTV-nya sebagai monitoring gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada berangkas yang belum support, kita sediakan berangkasnya. Banyak sebenarnya hal yang bisa digunakan untuk Benar. melindungi data gitu ya. Siap. Berarti timnya Kak Fernando udah siap untuk berbagi ke calon customer yang nonton podcast pasti. kita ya. Kita pasti harus siap tempur nih ya. Betul. Menghadapi hacker-hacker nakal Iya. seperti itu, kita harus siap Iya. tempur. Betul, makanya kan juga kita sebagai Sinergi Wahana Gemilang yang sudah berpartnership selama 14 tahun kita kita sudah udah valid 14 bener ya kalau Iya. ngomong tuh kan, kalau ada perpecahan kan nggak sampai 10 tahun udah Betul. bubar ya. Kalau sampai 14 tuh berarti kalian oke. Iya, kita udah 14 tahun sudah bekerja sama dengan IBM, kita sebagai value added distributornya juga. Jadi kita rekanan resmi dari IBM Indonesia. Jadi memang selain dari kita jangan dikontak, udah pasti kita ya, karena Iya. kita IBM ini ya di Betul, kita seperti itu. Betul. Dan memang hubungan kita juga cukup panjang ya, Iya. makanya erat gitu. Jadi dari saling support, jadi dari IBM support, dari SWG juga support sebagai VA di kami gitu. Nah itu untuk menghasilkan suatu solusi yang optimal gitu ya. Luar biasa, track record sama jam terbang nggak bohong ya. Iya betul. Kita kayak rukun tetangga aja. Iya, gile. Jadi Sobat Teknologi kalau ingin nih dibantu oleh timnya Kak Adit dan Kak Fernando, sebenarnya implementasinya itu butuh berapa lama biasanya Kak? Iya, kalau misalkan kita bicara implementasi, kalau dari kami tuh memang ada beberapa prosedur lah ya. Oke. Jadi kita mesti tahu dulu apa yang mau kita implementasikan. Jadi kita biasa di awal lakukan assessment gitu. Betul. Oke. Nah, kita lakukan assessment dari apa yang sudah dipunya dan apa yang bisa kita tambal gitu. Nah, itu yang nantinya kita perlu lakukan eksekusi Iya. selanjutnya gitu. Nah, dan untuk assessment-nya pun kita bisa bantu dari Sinergi Warna Gemilang. Jadi untuk assessment, dari segi instalasi, segala macamnya, untuk konsultasi teknis pun juga kita bisa bantu semuanya. Intinya para pendengar nih ya, kepada Sobat Teknologi, teman-teman yang ada di sini nih dengan timnya tentu saja dengan tangan terbuka menerima undangan untuk berdiskusi lebih lanjut. Betul. Ya. Kalau selalu saya senang dengan kalimat ini, pokoknya kalau yang gampang-gampang untuk customer, untuk yang susah-susah dan mikir serahkan pada mereka. Kita coba mudahkan bersama. Iya, kita coba mudah. Betul. Jadi kalau untuk kontak lebih lanjut, timnya Kak Fernando. Iya. Jadi makanya untuk customer-customer, ayo yang lagi butuh kebutuhan PDP ataupun butuh untuk teknologi atau enggak untuk butuh update teknologi untuk security-nya teman-teman, silakan aja bergabung dan juga mengkontak di SWG dan juga kontak dengan IBM Indonesia. Luar biasa, dan juga bisa Sobat Teknologi hubungi di email marketing@swgemilang.com. Sekali lagi terima kasih banyak nih, kita Terima jadi kasih banyak. ikut pinter, kakak-kakaknya nih masih muda belia tapi keren banget ilmunya, analoginya mudah dipahami. Oke, thank you banget. Terima Thank you kasih. semua. Sobat Teknologi, jadi sudah jelas ya bahwa data resilience bukan hanya soal melindungi data, tapi bagaimana menjadikannya bagian dari strategi pertumbuhan bisnis yang tangguh.
Di era di mana ancaman cyber dan resiko teknologi semakin meningkat, perusahaan perlu berpikir lebih dari sekedar perlindungan. Ketahanan data memungkinkan bisnis tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di tengah krisis. Dari yang udah kita dengar hari ini, solusi seperti yang dibahas bersama IBM dan PT Sinergi Wahana Gemilang adalah bagian dari cara bisnis modern membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan mereka. Sobat Teknologi, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, subscribe agar tidak ketinggalan dengan episode-episode menarik berikutnya. Dan jika kamu punya pertanyaan, ide atau ingin berdiskusi lebih jauh tentang topik ini, tinggalkan komentar atau hubungi kami secara langsung. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan terus menggali lebih dalam strategi teknologi yang membawa bisnis Anda ke level berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.